Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyidin Murdis, delegasi dari Pondok Pesantren Darul Hikmah, Jelopo Tebel Baring, Jombang, Jawa Timur. Di sini saya akan membacakan tafsir Jalalain Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 15 hingga ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Shadaqallahul azim. Fa ammal insanu, anapun utawi manungso al kafiru kang kafir iku idza mabtalahu ing dalem nalikane nyubo ing insan ikhtabarahu tegese nyubo ing insan sapa rabbuhu pangerane insan. Fa akramahu mongko mulyaake sapa rabb ing insan bil mali kelawan benda wa ghairihi lan dene benda. Wa na'amahu lan akeh paring kenikmatan sapa rabb ing insan. Fayaqulu mongko ngucap sapa insan Rabbi akramani ing ucapan Rabbi akramani. Rabbi utawi pangeran ingsun iku akramani wis mulyaake sapa Rabb ing ingsun. Wa amma idza mabtalahu lan anapun ing dalem nalikane nyubo sapa Rabb ing insan faqadara mongko ngurupekake sapa Rabb doya ko tegese ngurupekake sapa Rabb alaihi ing atase insan rizqahu ing rizkene insan. Fayaqulu mongko ngucap sapa insan Rabbi ahanani ing ucapan Rabbi ahanani. Rabbi utawi pangeran ingsun iku ahanani wis ngasorake sapa Rabb ni ing ingsun. Kalla ojo ngono ai huwa utawi kalla ikurat unnola ai laisa tegese ora ana apa ikramu mulyaake iku bil gina kelawan sugih wal ihanatu lan ngasorake iku bil fakri kelawan kefakiran. Wa inna ma huwa angin pestine utawi al ikram iku bit taati kelawan ketaatan wal maksiyati lan ngasorake kelawan kemaksiatan. Wa kuffaru Makkah utawi pira-pira wong kafir Mekkah iku layan tabihuna ora ngerti sapa kufar Mekkah lidzalika maring mengkono-mengkono laisal ikramu bil ghina wal ihanatu bil fakri innama huwa bit taati wal maksiyah. Balla tukrimuna bale ora mulyaake sapa kufar Mekah al yatima ing anak yatim. La yahsununa tegese ora mbagusi sapa kufar milaihi maring yatim. Ma'aginahum serta sugine kufar Mekah. Au la yu'tunahu utawa ora aweh sapa kufar Mekah ing hu ing yatim. Haqqahu ing hak yatim minal mirasi nyatene saking pira-pira warisan. Lafaz al-insanu di sini adalah mubtada. Mubtada itu selalu butuh kepada khobar. Idza mabtalahu adalah khobar dari mubtada. Idza mabtalahu di sini khobarnya ialah khobar jumlah. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna ladzi sikotlah. Begitu ya keterangan yang terdapat di dalam kitab Alfiyah. Khobar jumlah di sini itu memiliki robit yang kembali kepada mubtada. Robitnya ialah domir hu. Kemudian di sini terdapat lafaz wa na'ama. Wa na'ama di sini itu merupakan perpindahan dari fiil sulasi mujarrad na'ima. Na'ima dipindah mengikuti wazan fa'ala dengan menggandakan ain fiil menjadi na'ama. Na'ama yuna'imu tan'iman tan'imatan tan'aman tin'aman muna'aman fa huwa muna'imun wa dzaka muna'amun na'im la tuna'im muna'amun muna'amun. Memiliki faedah litaksir, artinya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan kenikmatan kepada manusia. Sebegitu banyaknya sehingga tidak bisa dihitung oleh manusia. Hal ini dipertegas oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kau ingin menghitung nikmat Allah niscaya tidak akan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang kafir dengan kekayaan dan harta yang bergelimangan dan kenikmatan-kenikmatan dunia,
Maka orang-orang kafir itu berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Sehingga orang-orang kafir Mekah itu beranggapan bahwa dengan kekayaan harta itu sebagai bertanda bahwa orang kafir Mekah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbullah opini yang menyatakan bahwa orang-orang kaya adalah orang-orang yang mulia. Di ayat selanjutnya diterangkan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang kafir Mekah dengan kemiskinan dan kemelaratan, kefakiran, maka orang-orang kafir Mekah itu berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Mereka beranggapan bahwa dengan kefakiran dan kemiskinan itu mereka menjadi hina. Sehingga timbullah opini yang menyatakan bahwa orang-orang miskin itu orang-orang yang hina, orang-orang fakir itu orang-orang yang hina. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala opini-opini dan anggapan-anggapan mereka itu ditolak. Kalla, kata Allah, tidak begitu adanya. Kemudian dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, yaitu laisal ikramu bil ghina wal ihanatu bil faqr. Kekayaan itu bukanlah tolak ukur dari kemuliaan seseorang, dan kefakiran itu bukanlah pula tolak ukur dari kehinaan seseorang. Tetapi yang menjadi tolak ukur dari kemuliaan dan kehinaan seseorang itu adalah ketaatan dan kemaksiatan orang tersebut. Nah, orang-orang kafir Mekah itu tidak tahu bahwa yang menjadi tolak ukur kemuliaan dan kehinaan itu adalah ketaatan dan kemaksiatan. Mereka malah beranggapan bahwa yang menjadi tolak ukur kemuliaan dan kehinaan seseorang itu adalah kekayaan dan kefakiran dan kemiskinan. Kemudian dilanjutkan, balla tukrimunal yatim. Bahkan orang-orang kafir Mekah ini itu tidak memuliakan anak yatim. Mereka tidak berbuat baik kepada anak yatim. Mereka juga tidak memberikan hak-haknya anak yatim. Bahkan mereka mendiskriminasi hak-haknya anak yatim. Jadi kesimpulannya ialah Allah Subhanahu wa taala menolak anggapan-anggapan orang kafir yang beranggapan bahwa orang-orang kaya ialah orang yang mulia dan orang miskin adalah orang yang hina. Anggapan-anggapan, opini-opini yang salah itu ditolak oleh Allah. Tetapi yang menjadi tolak ukur kemuliaan dan kehinaan seseorang itu dengan ketaatan dan kemaksiatan. Semakin taat orang tersebut, maka semakin mulia dia di sisi Tuhannya. Semakin sering orang tersebut bermaksiat, maka semakin hina dia di hadapan Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita untuk memuliakan anak yatim, untuk selalu berbuat baik kepada anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana ila yatimin aw yatimatin kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, kelak di surga nanti akan bersama Rasulullah seperti halnya dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Artinya sangat dekat. Nah, mudah-mudahan kita bisa berbuat baik dan juga selalu menyantuni anak yatim sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ada yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.